Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sepotong roti atau sebuah apel yang kita makan itu bisa jadi energi buat kita mikir, lari, atau bahkan sekedar bernapas? Nah, hari ini kita bakal bongkar pembangkit listrik super kecil di dalam sel kita buat cari tahu jawabannya. Makanan yang kita makan itu kan penuh energi ya, tapi ada satu masalah besar. Setelah dipecah-pecah sama tubuh, energinya itu nggak bisa langsung dipakai gitu aja. Bayangin aja, kayak kita punya emas batangan, tapi terkunci rapat di dalam berangkas molekuler. Nah, ini dia masalah utamanya. Sel kita itu menghasilkan molekul pembawa energi namanya NADH dan FADH2. Ini ibaratnya minyak mentah, penuh potensi. Tapi mobil kita kan nggak bisa jalan pakai minyak mentah kan? Nah, sel kita perlu mengubahnya jadi ATP, yang ibaratnya bensin super, mata uang energi yang diterima di mana-mana di dalam tubuh. Jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya sel kita mengubah minyak mentah ini jadi bensin yang siap pakai? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam pabrik energi sel buat lihat prosesnya dari dekat. Jawabannya ada di sebuah proses yang keren banget, namanya rantai transport elektron. Ini adalah tahap paling akhir dari proses pernafasan seluler, yang tujuannya cuma satu, memproduksi ATP dalam jumlah besar-besaran. Oke, biar kita paham cara kerja pabrik ini, kita perlu tahu dulu lokasinya di mana dan mesin-mesin apa aja sih yang dipakai. Pusat operasinya ada di mitokondria, si pembangkit listrik sel. Lebih spesifik lagi, prosesnya terjadi di membran bagian dalamnya yang berlipat-lipat. Nah, lipatan-lipatan ini penting banget loh, karena ini bikin area kerjanya jadi jauh lebih luas. Jadi lebih banyak mesin energi yang bisa bekerja barengan. Bayangin deh, membran ini tuh kayak lantai pabrik yang penuh mesin-mesin canggih. Ada berbagai kompleks protein, ada kurir yang bisa gerak ke sana kemari, dan ada satu mesin yang luar biasa banget. Sebuah turbin molekuler raksasa yang namanya ATP sintase. Oke, lantainya udah siap, mesinnya udah ada. Sekarang, ayo kita ikuti bahan baku energi pertama kita, yaitu NADH, pas dia masuk ke lini perakitan ini. Ceritanya dimulai waktu NADH datang ke mesin pertama, kompleks I, dan menyerahkan elektron berenergi tingginya. Elektron ini kemudian dioper dari satu mesin ke mesin berikutnya, kayak lagi main oper-operan kentang panas. Terus jalan, sampai akhirnya di ujung jalan, elektron ini diterima oleh oksigen. Nah, ini dia bagian yang paling keren. Setiap kali elektron itu dioper, dia melepaskan sedikit energi. Energi ini nggak dibuang sia-sia loh. Energi ini dipakai kayak pompa air untuk mendorong partikel proton keluar melintasi membran, bikin proton jadi menumpuk di satu sisi. Tumpukan proton ini bikin tekanan yang gede banget, kayak air di bendungan. Akhirnya, mereka semua mau balik lagi ke dalam. Satu-satunya jalan masuk adalah lewat turbin ATP sintase tadi. Aliran deras proton inilah yang kita sebut proses kemiosmosis. Hasilnya apa? Aliran proton yang super deras itu muter turbin molekulernya, dan setiap putaran itu menghasilkan energi yang cukup buat bikin ATP. Jadi, untuk setiap satu molekul NADH yang masuk ke proses ini, kita dapat 3 molekul ATP. Itulah nilai tukarnya. Sekarang kita kenalan sama pemain kedua, FADH2. Jalurnya ini sedikit beda, dan perbedaan kecil inilah yang nanti menentukan berapa banyak ATP yang dihasilkan. FADH2 juga sama, dia bawa elektron berenergi tinggi. Tapi, perhatiin baik-baik ya, dia itu melewatkan stasiun pertama dan langsung masuk di kompleks 2. Ini bedanya. Dari situ, perjalanannya sama persis, dioper-oper sampai akhirnya diterima juga sama oksigen. Jadi ini dia perbedaan kuncinya. Karena FADH2 melewatkan kompleks protein yang pertama, jumlah proton yang berhasil dipompa keluar jadi lebih sedikit dibandingkan kalau kita mulai dari NADH. Logikanya sederhana, lebih sedikit proton yang dipompa, artinya tekanan bendungannya lebih kecil. Akibatnya, tenaga buat mutar turbinnya juga lebih kecil, dan hasilnya cuma 2 molekul ATP yang bisa dibuat untuk setiap satu FADH2. Oke, sekarang kita udah tahu nilai tukar untuk kedua pembawa energi kita. Waktunya kita hitung-hitungan total dari seluruh proses pernapasan seluler. Jadi, sebelum masuk ke tahap akhir ini, proses-proses sebelumnya itu udah ngumpulin bahan bakunya. Kalau kita lihat di tabel ini, total yang kita punya adalah 10 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul ATP yang udah jadi dari sananya.
Sekarang kita masukin angka-angka tadi ke pabrik kita. 10 NADH dikali 3 hasilnya 30 ATP. 2 FADH2 dikali 2 hasilnya 4 ATP. Terus kita tambahin sama 4 ATP yang udah jadi tadi. Dan inilah hasilnya. Kalau kita total semua, satu molekul glukosa secara teori bisa menghasilkan 38 molekul ATP. Banyak banget kan? Ini efisiensi energi yang luar biasa dari satu molekul gula aja. Eits, tapi tunggu dulu. Mungkin ada dari kalian yang pernah dengar atau baca kalau angkanya itu 36 ATP, bukan 38. Kok bisa beda ya? Kalian nggak salah kok, ada alasannya. Nah, ini dia penjelasannya. Ternyata ada ongkos kirimnya. NADH yang dibuat di tahap paling awal, yaitu glikolisis, itu kan dibuatnya di luar mitokondria. Untuk masuk ke dalam pabrik, dia butuh energi. Biayanya 2 molekul ATP. Jadi, setelah kita potong ongkos kirim tadi sebanyak 2 ATP, keuntungan bersih yang kita dapatkan adalah 36 molekul ATP. Nah, ini adalah angka yang lebih realistis dan akurat secara biologis. Kita udah lihat kan betapa efisien, elegan, dan rumitnya mesin energi ini. Ini jadi bikin kita mikir, gimana ya kalau ada satu aja roda gigi kecil dari pabrik super canggih ini yang rusak? Apa akibatnya bagi kehidupan itu sendiri?